Semangat Oh, teman-teman. Bapak Ibu semangga coachnya Spayana, coachnya Paresa, observer Ibu Lida. Mangga waktu dan tempat dipersilakan Bapak Ibu. Kurang lebih 10 sampai 15 menit Pak ya. Mangga. Siap. Siap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Yana. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Reza, apa kabar Pak Reza? Waduh, sepertinya pagi-pagi ini sudah ada di hadapan saya ini. Ada apa Pak Reza yang bisa saya bantu? Oh, ini sebelumnya tidak mengganggu ya, Pak Yana? Oh, baik-baik. Tidak, Pak. Baik, laptop Ya, saya sudah matikan, jadi, Pak. jadi ini hanya mau ngobrol-ngobrol saja, Pak. Ada sedikit, ada pencerahan, gitu. Tolong dibantu gitu. Jadi, Silakan Pak Reza. Gimana tuh? ya tujuannya saya ini mau mendapatkan pencerahan atau gambaran dari Bapak mengenai suatu permasalahan. Jadi begini, Pak. Saya itu mempunyai satu orang siswa ya. Iya. Jadi memang itu ke sekolahnya sangat jauh sekali itu. Kurang rajin gitu, dalam satu minggu hanya 1 hari gitu datang ke sekolah. Itu gimana itu Pak? Ya. Menurut Pak Reza itu anak itu punya masalah nggak di sekolahnya Pak Reza? Kalau masalah tidak ya Pak, karena saya sudah melakukan visitasi 2 kali ya. Ditanya anaknya memang tidak ada masalah dengan temannya, dengan saya sendiri tidak ada masalah. Jadi katanya malas saja gitu Pak. Oke, oh gitu ya. Nah ini menurut Pak Reza nih, kira-kira apakah ada masalah juga di rumahnya nggak? Karena sudah melakukan visitasi ya, bertemu dengan orang tuanya juga, tidak ada masalah juga, tetapi sebenarnya kata orang tua memang istilahnya sudah menyuruh dan sudah meminta anak untuk sekolah gitu Pak. Oh gitu. Nah, menurut informasi yang di rumah itu orang tua anak tersebut, kira-kira apa yang bisa dilakukan Pak Reza supaya anak tersebut bisa termotivasi selalu giat sekolahnya, Pak? Kalau bincang-bincang dengan ibunya memang anak tersebut jadi belum keluar alasannya kalau ke mamahnya. Kalau waktu sebelumnya di kelas 4 dia ingin sekolah, ingin sepeda sudah dibelikan. Nah kalau sekarang belum keluar alasan aslinya gitu. Sebenarnya. Luar biasa ya. Anak sudah dikasih sepeda tapi belum bisa masuk sekolah juga ya Pak ya. Wah. Nah itu kira-kira menurut Bapak itu ada hal lain nggak misalkan yang bisa membantu anak tersebut termotivasi belajar? Misalkan apa yang Bapak temukan informasi yang dari rumah tersebut, Pak? Yang saya temukan memang kelihatannya kurang motivasi dari orang tuanya mungkin Pak, karena memang waktu visitasi saya juga masih menunggu karena anaknya jam 7.30 masih tertidur gitu, masih tidur gitu Pak. Jadi memang kelihatannya ini kurang motivasi. Oh gitu. Iya, oke. Nah, hal apa mungkin Bapak Reza bisa memberikan motivasi kepada orang tuanya itu Pak, supaya anaknya bisa bersekolah itu? Yang saya lakukan untuk memotivasi adalah ya dengan melihat contoh-contoh baik dari anak yang lain gitu, anak yang lain rajin sekolah. Belum lancar calistung, ya tetap saja rajin datang ke sekolah, bermain bersama seperti itu. Jadi motivasinya ya membandingkan dengan teman-teman yang lain gitu. Padahal ada temannya juga 3 orang dari kampungnya gitu. Oh, ada juga temannya. Nah, menurut Bapak nih, ada temannya juga dari kampungnya sudah meminta bantuannya juga, tapi tetap ketika bermain sore alasannya tidak mau gitu sekolah gitu. Oh gitu. Nah,
temannya yang 3 orang Gitu, itu Pak. apakah satu sekolah, sekelas atau tidak, Pak? Intinya anak tersebut malas saja alasannya gitu kalau yang sudah saya bincang-bincang dengan anak tersebut gitu, Pak. Oh, iya, iya. Nah, ini menurut Pak Resa nih. Menurut Pak Resa, kalau diberi nilai tingkat kemalasan anak tersebut dari 0 sampai 10, berapa tuh, Pak? Motivasi untuk sekolahnya itu. Kalau diberi nilai itu. Halo? Halo, Pak, tidak kedengaran, Pak. Halo, Pak Resa, bisa Ya, suara saya terdengar? tidak kedengaran. Cek lagi. Halo? Ya lanjut Pak, sudah kedengaran. Jadi Oke. intinya anak malas ya saja gitu alasannya malas. Oke. Nah, Pak Resa, kalau menurut Pak Resa nih, motivasi anak tersebut kalau dikasih nilai nih, masih ada motivasi nggak antara 0 sampai 10 anak tersebut, Pak Resa? Kalau saya amati Pak, itu kalau saya kasih nilai itu di sekitar 3 Pak, karena memang baru kali ini selama 14 tahun saya mengajar menjadi guru menemukan anak yang memang dianggap paling parah lah dari sebelum-sebelumnya gitu. Jadi angka 3 mungkin angka yang dianggap gambaran pantas ya. Oh, jadi motivasinya hanya sebatas angka 3. Kira-kira menurut Pak Resa, bisa nggak diberikan motivasi lagi supaya levelnya lebih tinggi lagi daripada angka 3 itu? Rencananya minggu sekarang akan melakukan visitasi yang ketiga ya Pak. Jadi kalau istilah Sundanya itu Nista Maja Utama ya, dengan berbagai strategi. Strateginya saya akan coba dengan dikaitkan dengan keagamaan, pokoknya yang bersifat mendasar yang membuat anak mungkin akan berpikir secara kalbu mungkin seperti itu Pak, karena memang visitasi kedua belum berhasil. Wah, luar biasa Pak Resa. Ini memang Pak Resa itu seorang ustadz yang luar biasa. Menurut Pak Resa, itu merupakan solusi yang terbaik buat anak, bukan, Pak Resa? Menurut saya sendiri dan pengalaman sebelumnya, memang kalau dengan dikaitkan dengan keagamaan dan yang bersifat hakiki, Pak, sebelum-sebelumnya sudah berhasil. Ini kemarin itu visitasi ke-1 dan ke-2 memang belum seperti itu, karena memang istilahnya beraba-raba dulu melihat seperti itu, Pak. Jadi insya Allah visitasi yang ketiga saya akan coba berbagai strategi, menggunakan temannya, juga menggunakan teknik tersebut secara hakiki, dan juga akan memisahkan dulu ketika pembicaraan antara anak dengan orang tua. Jadi perbandingan terbalik biasanya bersatu ketika di rumah, sekarang akan dipisahkan gitu Pak. Jadi saya akan lakukan itu. Wah, luar biasa. Itu adalah solusi yang terbaik ya Pak Resa. Mudah-mudahan anak tersebut bisa kembali lagi sekolah ya Pak Resa. Kita doakan anak tersebut bisa belajar dengan giat lagi. Ya, Pak. Begitu Pak Resa. Iya Pak, terima kasih Pak Resa. Ya. Sekarang kelihatannya Pak Resa sudah gitu setelah berdampingan dengan ngobrol dengan Bapak, sudah lega, sudah ada gambaran yang akan saya lakukan Pak. Terima kasih. Alhamdulillahirabbil alamin. Iya, sama-sama Pak Resa, mudah-mudahan berjalan dengan baik. Terima kasih. Amin, sama-sama. Siap. Ya, terima kasih. Terima kasih ya, Pak. Dengan waktu saya mau ke kelas dulu Pak. Ya, terima kasih sama-sama Pak Resa. Terima kasih. Oke, terima kasih Pak Yana, Pak Resa. Wow, keren. Biasa di awal selalu deg-degan Pak. Jadi tumbal pokoknya Pak. Oke, nanti terakhir dari saya Bapak Ibu, kita lanjut dulu Bapak Ibu. Oke, sesi kedua berikutnya siapa yang menjadi coach, siapa yang menjadi coachi? Bu Lida. Bu Lida jadi apa? Coachi. Apa coach? Coachi dulu Pak. Berarti Pak Resa coach. Bagaimana? Ya. Pak Yana dulu. Iya. Ya. Pak Resa ya? Pak Resa. Oke, berarti coachnya Pak Resa, coachnya Ibu Lida. Mangga Ibu Lida. Pak Resa. Selamat siang Pak Resa. Selamat siang Bu Lida. Silakan duduk Bu Lida. Silakan. Ya, terima kasih Pak Resa. Maaf nih mengganggu waktunya hari ini. Iya, ya itu kemarin kan sudah bicara sebentar ya. Sebenarnya ini ada yang mau dibicarakan tentang apa nih Bu Lida? Biar kita ngobrol santai saja gitu. Iya Pak Resa, nih ada sedikit yang jadi masalah nih di kelas saya. Ya,
barangkali bisa diceritakan terlebih dahulu apa masalahnya Bu Lida, mangga. Jadi di sini ada anak ya, yang saya rasa perilakunya beda dari anak yang lain gitu Pak. Ya saya harap dari percakapan ini saya bisa mendapat solusi mengenai permasalahan ini Pak. Jadi Oh iya, jadi ya mangga lanjut. ya, anak ini kan orang tuanya bercerai. Dia tinggal bersama neneknya. Kalau ayahnya sih masih di sekitar Tasik. Nah, kalau ibunya itu di Jakarta. Nah, saya bilang berbeda dengan teman-temannya yang lain itu anak ini agak sedikit manja. Jadi anak ini pingin diperhatikan gitu. Sering meluk saya. Meluknya itu bukan sebentar Bapak, tapi lama. Di mana-mana kalau ketemu saya di lorong ataupun di kelas itu meluk saya. Saat saya belajar pun mengajar pun itu meluk saya itu Bapak. Awalnya sih nggak apa-apa ya, tapi lama-lama kok saya agak merasa risih gitu Pak. Ya, terima kasih Bu Lida. Saya sudah paham ya. Jadi tujuan hari ini apa yang Bu Lida mau dapatkan gitu dari pembicaraan hari ini gitu apa? Ya, saya harap dari percakapan kita ini saya dapat mencari solusi dari permasalahan saya ini itu. Ya, Gitu Pak. ya. Berarti permasalahannya tadi itu selain dari apa memeluk lama itu ada lagi tidak itu? Kelas berapa dan juga Ya, laki-laki atau perempuan atau apa anak gitu? ini laki-laki kelas 3. Dan di sini juga dia itu perilakunya itu agak sedikit perempuan, Pak. Dilihat dari akun TikToknya juga sering ya seperti perempuan saja gitu di TikToknya juga seperti itu, Bapak. Ya bingung. Ya, ya Bu Lida, saya paham. Sampai saat ini apa yang telah dilakukan Bu Lida, yang bisa dilakukan Bu Lida sampai saat ini apa itu yang telah dilakukan itu? Selama ini saya belum sih karena saya anggap biasa aja awalnya itu. Namun saya lama-lama ini saya merasa risih juga gitu kalau seperti mengganggu pekerjaan saya gitu Pak. Saat belajar tiba-tiba ke depan meluk gitu Pak. Ya Bu Lida, ya saya paham mungkin risih, tapi apakah ada rencana nih Bu Lida atau semacam trik untuk mencoba mengubah anak tersebut? Apa ada rencana tidak ini Bu Lida mengenai perilaku anak tersebut? Kalau mungkin kalau ke anaknya itu saya takutnya menyinggung perasaannya ya Pak. Mungkin kalau ke ayahnya mungkin saya akan berusaha berbicara dulu dengan ayahnya karena ayahnya kan masih di Tasik gitu. Masih bisa dieta kalau ibunya kan di Jakarta gitu, Pak. Dia hanya tinggal bersama neneknya. Karena Ya, mungkin jadi itu ya, ya. karena Jadi mungkin itu rencananya mau berkunjung ya? ya saya mungkin akan mengunjungi atau ayahnya itu akan saya panggil atau ke sekolah gitu Pak. Karena mungkin di sini kelakuan anak itu mungkin karena kurang perhatian dari ayahnya gitu ya. Setahu saya dalam hal ini kan karena anak itu agak ke perempuanan ya. Jadi mungkin peran ayah yang sangat dibutuhkan dalam hal ini gitu. Mungkin Ya, Bu seperti itu Lida. ya Pak. Kapan akan dilakukan itu memanggil atau jadi memanggil ya, bukan kunjungan dulu, berarti memanggil dulu. Itu kapan akan dilakukan? Kalau saya ingin mungkin secepatnya ya Pak, supaya ayahnya itu lebih memperhatikannya. Jadi memperhatikannya, jadi mungkin harus sering main sama ayahnya supaya nggak seperti itu gitu Pak.
Oh iya. Jadi ya yang akan dilakukan adalah memanggil orang tuanya atau wali ke sekolah. Itu yang akan dilakukan di ketika memanggil itu bentuknya seperti apa itu nanti itu ya, Bu Lida? Mungkin akan dipanggil ke sekolah, mungkin akan mencoba apa diberi pengertian tersebut kepada ayahnya itu karena ternyata gak hanya ke saya gitu meluk-meluk itu ke wali kelas sebelumnya juga seperti itu. Mungkin saya akan berkoordinasi dengan guru kelas sebelumnya itu untuk memberitahukan ayahnya gitu, Pak. Ya, Bu Lida, saya sudah dapat menangkap dan bisa menyimpulkan nih. Jadi Bu Lida sudah ada gambaran nih rencana aksi yang akan dilakukan, waktunya juga sudah ada, tempatnya juga sudah jelas. Ya, saya harapkan Bu Lida ini bisa segera mengatasi permasalahan tersebut dan saya tunggu kabar baiknya. Nah, saya sekarang bertanya, bagaimana setelah pembicaraan ini? Apakah sudah ada lega atau masih merasa gimana itu sekarang? Ada sedikit pencerahan, Bapak. Ya, saya tunggu kabarnya dulu, ya. Terima kasih ya telah hadir di ruangan kelas ini. Terima kasih Bapak, cerita sedikit. Ya, terima kasih Bu Lida. Oke, terima kasih Pak Reza, Ibu Lida. Tarik napas dulu, Bu. Jangan dulu